Merupakan satu kehormatan Tuhan mengizinkan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan pada hari ini. Saya kasih tema adalah merawat hati menuai kehidupan. Hendra, tolong keluarkan. Merawat hati menuai kehidupan. Dengan kita merawat hati kita akan menuai kehidupan. Saya ini sangat menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan alam. Karena dari kecil saya dibesarkan yang sangat dekat dengan alam. Khususnya dengan ikan. Saya senang akuarium, saya senang aquascape, yang sekarang saya lagi senang mini pond. Bapak Ibu tahu mini pond? Ada yang tahu mini pond? Ya, ini mini pond. Jadi dia dipelihara tidak di kotak akuarium tapi di gentong, bisa juga di ember. Enaknya apa? Saya adalah manusia paling praktis di muka bumi, nggak sibuk ngebersihin. Kalau akuarium kan kita mesti bersihin kan? Kalau ini kita tidak perlu bersihin. Karena kita sudah membangun habitat yang alami. Nah, saya kalau sedang waktu senggang, 2 hobi saya. 1 bola, 1 mini pond. Saya akan betah mempelajarinya berjam-jam. Bagaimana caranya, tanaman apa yang cocok, ikan apa yang cocok, setting filternya, saya akan mempelajarinya berjam-jam. Nah, di mini pond ini kita mendengar gemericik angin, cik 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 gitu kan. Terus airnya tuh juga bening. Bagi saya itu memberikan ketenangan tersendiri buat saya. Saya sangat senang gitu. Dengan hal-hal yang berhubungan dengan akuarium seperti ini. Nah, ketika saya sedang mengamati dan mengagumi mini pond, tiba-tiba Tuhan ingatkan Amsal 4 ayat 23. Next, Hendra. Kita akan baca firman ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ulang, 1, 2, 3. Siapa yang bertanggung jawab menjaga hatinya? Coba tunjuk, siapa? Sekali lagi, siapa? Saya. Jadi kita nggak bilang salahnya Onono, gara-gara dia nih saya begini. Lupa nih 1 ke sana 4 ke muka, betul nggak? Lebih banyak kemana? Ke diri kita sendiri. Hati kita ini seperti mata air. Karena dari dalam hati akan terpancar segala sesuatu yang menentukan kualitas hari-hari yang kita jalani. Coba kalau lagi bete, lagi bad mood, kira-kira harinya semangat nggak? Semangat nggak? Bangun aja malas, betul. Aduh, ini lagi yang mesti dihadapi. Betul nggak? Nah, kenapa kita harus menjaga hati kita? Next, kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena di TSI, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, karena hati itu menentukan pilihan hidup kita. Terjemahan TPT untuk hati adalah levaf. Itu melingkupi pikiran, keinginan, pertimbangannya kita, bagaimana kita mempertimbangkan, membedakan, dan afeksi. Apa yang menjadi pusat perhatian kita. Tuhan Yesus tertarik dengan kondisi hati kita. Kalau Tuhan Yesus lihat kita, dia akan langsung lihat hatinya kita. Tidak peduli kita sembunyi di balik pakaian yang mewah,
dengan pelayanan yang diurapi, yang muka kita kudus, benar-benar kudus. Mukanya benar kudus. Tapi Tuhan lihat apa yang ada di dalam hati kita. Sekarang slide 4, kualitas hati yang seperti apa yang Tuhan ingin kita miliki. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Boleh naik ke atas gunung Tuhan. Orang yang bersih hatinya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Yehezkiel ayat 36 ayat 26, Tuhan bilang, Dia akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Tuhan akan memberikan hati yang taat. Ayat ini khususnya orang yang bersih hatinya dan murni hatinya, itu berbicara keras buat saya. Ketika saya ada di Bajawa, saya baru balik ke Jakarta pada bulan Juli 2024. Saya mulai di Bajawa tahun 2022 sampai 2024. Saya akhir dari tahun 2023 ada satu kejadian yang sangat melukai hati saya. Tidak kena saya langsung, tapi orang lain. Tapi menurut saya tidak seharusnya begitu. Dan itu berkembang sampai awal Januari, puncaknya saya sangat marah. Saya marah, saya kecewa, saya sedih, saya menuntut. Kenapa kamu bisa lakukan itu? Tidak masuk di otaknya saya. Saya benar-benar marah. Emosi negatif memenuhi otak saya. Kalau saya sudah begitu, saya tidak bisa berdoa. Lama-lama doa saya mulai kering. Lama-lama saya mulai mengandalkan diri sendiri dan akhirnya malas untuk berdoa. Pikiran dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif. Keinginan untuk menuntut, kamu berubah dong. Jangan seperti itu. Saya menuntut untuk berubah. Puncaknya pada waktu libur Lebaran. Pada waktu itu saya menunggu rumah teman saya, menjaga rumah teman saya yang mereka sedang pulang ke Jakarta dan dia punya usaha kopi. Selama mereka pergi ke Jakarta, usaha itu harus running. Nah kebetulan kan saya libur sekolah, jadi saya jaga. Itu Bapak Ibu, saya sudah tidak pernah berdoa. Lihat Alkitab juga malas. Karena apa? Otak saya, hati saya dipenuhi oleh rasa marah. Saya begitu kecewa, saya begitu marah. Pada waktu sehari sebelum Lebaran, teman saya minta tolong untuk mengirimkan tanah ke Magelang untuk dites. Karena Bajawa itu tanahnya super subur, sangat subur. Jadi saya ngirim. Nah di sana kemana-mana kita mesti naik ojek karena saya nggak bisa naik motor, saya nggak bisa setir mobil, saya harus naik ojek. Hari itu benar-benar rasanya tidak enak sekali. Nah Bajawa itu adalah kota pegunungan. Jadi waktu saya naik motor, saya hampir ditabrak truk. Hampir kena tabrak truk. Saya bilang darah Yesus. Puji Tuhan lewat. Tidak sampai kena tabrak. Sampai di tempat ekspedisi pengiriman itu, saya turun dari ojek. Ternyata saya menginjak trotoar yang terlepas dan saya kebanting. Kepala ini menghantam batu. Bayangin, badan segede gaban ini terbanting. Anda bisa bayangin kan? Jatuhnya 2 kali lipat kekuatannya.
Bajawa itu sistem kesehatannya belum baik. Saya sangat khawatir dengan kepala saya karena benturannya luar biasa keras. Dan sudah langsung berjendol di bagian atas alis dan tiba-tiba ibu-ibu datang. Ibu-ibu, ini tisu. Saya pikir, waduh pecah nggak nih ya? Saya udah mikir kalau pecah gimana nih? Itu darah sudah ngalir. Saya bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Jangan sampai retak Tuhan. Dalam kondisi itu saya ingat saya menjerit kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya pulang dalam keadaan gemetar. Tapi hatinya masih terlalu sombong untuk balik ke Tuhan. Saya masih entertain rasa marah saya. Saya masih entertain rasa bencinya saya. Tiba-tiba tengah malam terdengar sekitar jam 2, jam 3. Terdengar musik New Age. Kenapa saya tahu? Karena adik saya New Age. Kagetlah saya. Itu kan langsung kerasa banget roh mautnya. Saya langsung tengking dalam nama Yesus. Aku perintahkan kau diam. Saya langsung baca Mazmur 91. Saya bilang paginya saya benar-benar bertobat. Saya tersungkur Tuhan. Saya minta maaf. Saya tidak menyerahkan amarah saya. Saya tidak menyerahkan emosi saya ke Tuhan. Saya mengizinkan setan membelenggu saya melalui pikiran-pikiran negatif. Dan itu saya bertobat. Saya tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bawa segala kekecewaan saya. Saya bawa semua amarah saya. Saya bawa semua kekecewaan saya. Tuhan, murnikan hati saya. Bersihkan hati saya, Tuhan. Saya merendahkan itu. Baru saya bisa mengalami. Saya baru bisa mengalami Mazmur 24 ayat 34. Ketika saya bertobat dan saya berbalik kepada Tuhan. Saya sudah melihat orang lumpuh berjalan. Saya sudah melihat orang mati hidup. Saya sudah melihat orang kerasukan terlepas. Di Koko kurang apa mujizat yang terjadi? Luar biasa. Tapi ketika saya membiarkan diri saya, hati saya tidak bersih, hati saya tidak murni, dikuasai amarah, dikuasai keinginan menuntut. Seharusnya kamu lakukan ini. Itu saya dilumpuhkan. Tidak peduli betapa banyak perbuatan besar Allah yang sudah saya alami. Saya bilang, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku balik sama Tuhan. Sesudah itu, saya baru bisa lihat visi Tuhan dengan jelas. Saya baru bisa lihat apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saya. Next. Itu sebabnya day by day itu sangat penting. Karena kita harus mendisiplinkan pikiran kita. Pikiran kita itu adalah gerbang kehidupan. Makanya Tuhan di TPT bilang, pay attention, beri perhatian untuk hatimu. Beri perhatian, karena kitalah penjaga pintu hati kita. Saya dibesarkan dari kecil, dari umur 5 tahun, saya dibesarkan ikut orang. Setengah pembantu supaya bisa sekolah. Saya bayar sekolah saya dengan keringatnya saya. Saya terbentuk menjadi minder. Saya terbentuk menjadi orang yang tidak percaya diri. Banyak perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang saya alami. Akibatnya saya begitu mudah berpikiran negatif.
melihat segala sesuatu dari sudut negatif. Tidak peduli orang itu melakukan kebaikan apa. Saya akan selalu bisa mendapat sudut negatifnya. Itu semua mengontrol hidup saya. Makanya tidak salah. Tuhan minta kita kasih perhatian untuk hati kita. Karena setan akan mengirimkan dendam, bingung, cemas, khawatir, tidak dihargai, tertuduh, marah, benci, takut ke dalam pikiran kita. Dia akan pakai segala situasi untuk membelenggu kita. Dan itu yang saya alami. Pergumulan ini berjalan bertahun-tahun. Saya memakai alasan, kan saya tidak diperlakukan dengan baik. Kan saya punya banyak trauma. Kan banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan saya. Sebelum itu kita akan baca 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Mari kita buka Alkitab kita. Kan belum orang Kristen toh kalau belum buka Alkitab. Jadi mari kita buka Alkitab kita. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Hendra minta tolong. Sampai 5 Hendra. Sudah? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara terus. Ya, peperangan kita bukan ngadepin orangnya yang bikin kita marah. Yang peperangan kita melawan penguasa di udara. Dia akan kirimkan pikiran-pikiran negatif dalam hidup kita. Dan kita akan menanggapi sesuai dengan kubu-kubu dan benteng-benteng. Kubu-kubu itu bagaimana kita dibesarkan. Bagaimana cara kita berpikir. Sekarang lagi ngentop kan POV kan. Point of view kan. Saya dengar seperti itu berulang kali. Kita akan lihat dari sudut pandang kita. Tapi kita lupa melihatnya dari sudut pandangnya Tuhan. Jadi kita harus taklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Kita akan baca Efesus 6 ayat 16. Yang kenceng 1, 2, 3. Dalam segala keadaan kita ulang lagi, sekali lagi. Saya melihat masih ada orang lemas di tempat ini. 1, 2, 3. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan panah api si jahat. Semua pikiran negatif ini adalah panah api dari si jahat yang dikirimkan ke dalam pikiran kita. Rasul Paulus bilang, kenakanlah perisai iman. Jangan mau ditembakin, jangan mau dibombardir. Pilihlah menjadi pemenang. Karena di dalam diri kita ada DNA pemenang. Karena darah Yesus, karena Yesus sudah bangkit. DNA pemenang ada di dalam dirinya kita. Saya kasih contoh ya. Waktu saya umur 12 tahun, saya tuh tinggal di Semarang dari kelas 4, dari saya umur 10 tahun sampai saya umur 13 tahun. Masuk kelas 1 SMP saya umur 13, saya harus pindah ke Jakarta. Karena om saya pindah tugas ke Palembang, jadi kami tidak ikut ke Palembang.
kami tinggal di Jakarta. Nah, zaman dulu tidak naik pesawat. Saya naik mobil dari Semarang sampai Jakarta. Berangkat pagi-pagi, jadi itu perjalanan panjang. Nih Wong Semarang nih ada di depan. Ngalamin gak Ci zaman dulu? Iya. Jadi naik mobil dari Semarang ke Jakarta. Umurku masih 13 tahun. Sampai Jakarta saya tuh capek banget dan saya pusing. Sepupu saya besoknya akan menikah. Jadi lagi sibuk banget di rumah. Tante saya marah. Memang nih nama kecilku Kade. Emang nih si Kade ini memang suka bikin masalah, suka bikin repot. Dia kayak mercon lepas, gitu. Dia ngomel terus. Aduh, tahu-tahu kok kalau ibu-ibu lagi ngomel, bener, saya percaya ibu-ibu di sini enggak. Tapi tante saya bener-bener ngomel. Waduh, saya udah pusing ngadepin orang ngomel, saya takut dimarahin. Akhirnya saya nyapu. Halaman rumah tante saya cukup luas, jadi saya nyapu gitu. Karena kalau saya tiduran nanti dia makin ngamuk kan. Jadi saya nyapu. Pikiran saya dipenuhi pikiran negatif. Lalu saya dengar di telinga saya, mati aja yuk, mati aja yuk. Itu terus suara itu bicara, mati aja, mati aja. Dan saya menyambut lagi, ngapain hidup ya? Kan saya juga tidak diinginin, mendingan mati aja. Gitu. Untung saya gak minum baygon. Besoknya pagi-pagi saya bangun, karena saya takut tante saya marah, saya paksa saya bangun. Dalam keadaan yang sangat pusing. Ini pikiran negatif benar-benar. Apa yang terjadi? Saya bantu orang-orang di dapur untuk kupas timun dan wortel karena kita akan bikin acar. Waktu lagi kupas timun, tiba-tiba saya saking pusingnya saya pingsan, bibir menghantam meja, ini mulut sobek, ini dijahit, gigi 2 ini di tengah, ini pakai crown patah, ini samping juga sobek karena kehantam meja, lalu saya jatuh. Anda tahu saya jatuhnya gimana? Saya nimpa pisau. Kalau pisau itu berdiri, hari itu saya mati. Karena apa? Ujung-ujungnya setan akan bawa kita kepada maut. Ujung-ujungnya setan akan bawa kita terpisah dari rencana Allah. Kalau itu pisau berdiri, hari ini saya tidak akan berdiri di sini. Pikiran negatif tidak untuk di-entertain. Pikiran negatif dihadapi dengan perisai iman. Apakah perisai iman itu? Firman Allah. Next. Pusat kehidupan manusia adalah hatinya. Kualitas hati akan menentukan kualitas rumahnya. Tuhan Yesus bilang di dalam Markus 11 ayat 15 sampai 17, ia menuliskan, kita baca sama-sama. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan kamu ini menjadikannya sarang penyamun. Jadi rumah itu ada 2 macam. Rumah doa atau sarang penyamun. Kita bisa berkaca sekarang. Kita bisa periksa hati kita sekarang. Rumah kita ini benarkah rumah doa atau sarang penyamun? Nah, rumah doa
Kita bisa merasakan kasih Allah yang tak berkesudahan. Sekalipun keadaannya tidak baik-baik saja. Yang kedua, kita menerima pengampunan yang tak berkesudahan. Tuhan tersedia untuk mengampuni kita. Tapi seringkali kita tidak datang ke Tuhan untuk menerima pengampunan. Tapi kita membiarkan diri kita terbelenggu oleh rasa tertuduh. Tuhan, aku gak layak Tuhan. Tuhan, aku gak layak. Aku gak pantas Tuhan. Tuhan juga beri kemampuan untuk menggenapi rencana Allah yang mulia. Nah, kalau rumah penyamun, bagaimana dengan rumah penyamun? Kita kehilangan perspektif apa yang penting dan tidak penting. Kita kehilangan kasih dan belas kasihan. 3, kita menerima dunia tapi kehilangan jiwa kita. Coba sekarang, kalau kita lagi dipenuhi rasa negatif, pikiran-pikiran yang marah, pikiran-pikiran kecewa, bisa lihat nggak? Yang mana yang penting, mana tidak penting? Bisa lihat? Kita akan kehilangan kasih dan belas kasihan. Kalau jangan lu sentuh-sentuh gue senggol bacok nih. Kita bacoknya pakai apa? Pakai perkataan kita. Betul nggak? Karena dari perkataan kita bisa bunuh loh destinasi orang. Contohnya ini. Saya ini kecilnya kayak bola bekel, tidak bisa diam. Udah tinggal di rumah orang, tidak bisa diam. Itu jadinya apa? Neraka enggak? Tante saya paling bohwat kalau ngadepin saya. Saya, apapun yang saya pegang akan rusak. Kenapa? Karena saya akan penasaran. Kenapa seperti itu? Saya akan cobain. Jadi begitu banyak waktu saya masa-masa SMP, SMA, banyak sekali barang-barang yang rusak. Akibatnya, saya dapat julukan, kalau di situ ada si Kade, di situ pasti ada barang rusak. Dan itu menjadi label buat saya. Dan itu terbawa-bawa sampai saya besar. Anda mungkin tidak percaya. Saya baru bisa nyalain AC nih tanpa bingung sesudah balik ke Jakarta. Karena labelnya di sini apa? Kade equal barang rusak. Cara saya melihat segala sesuatu menjadi buram. Jadi saya gak bisa bedain mana penting, mana tidak penting. Sering kebolak-balik. Emosian, ya. Ini yang tahu sel awal-awalnya saya bisa tahu. Orang panggilan saya Mas Mamat. Ini Cimeri, emak saya dari awal. Panggilan saya Mas Mamat. Karena apa? Kelakuannya cowok banget. Kasar banget. Saya datang ke gereja pertama dengan jeans robek. Cewek nih loh ya. Jeans robek, tas, belel. Cimeri kan feminim banget kan. Nah ini kan rusak banget kan. Dua kubu yang berbeda bertemu kan. Dia sampai teriak loh. Ruth! Namaku belum Ruth, Made. Made! Gitu. Karena kita benar-benar kubu yang berbeda. Dari kondisi seperti itu, yang penuh dengan sarang penyamun, saya datang ke GGA. Disinilah bengkel saya diperbaiki. Sehingga Anda bisa bertemu saya pada saat ini. Dulu saya sangat kasar, saya tidak peduli kalau saya ngomong besok orangnya mati, saya nggak peduli. Yang penting saya sudah keluarkan emosi saya, lu mau terima gak terima bodoh amat. Gak ada belas kasihannya.
Kelihatannya dari gereja yang lama, saya adalah leader. Urapan Tuhan dinyatakan luar biasa. Tapi kenyataannya apa? Hidup saya sarang penyamun. Kita yang akan menentukan. Kita menjadi rumah doa atau menjadi sarang penyamun. Setiap saat Satan akan menaburkan benih yang tidak baik ke dalam hidup kita. Pintu masuknya adalah pikiran kita. Setiap saat kita diperhadapkan pada pilihan. Mau jadi rumah doa atau menjadi sarang penyamun. Ketika kita ingin memilih hidup, mengentertain emosi-emosi kita yang negatif. Hidup kita akan menjadi jungkir balik dan kehilangan damai sejahtera. Makanya Ulangan 30 ayat 19 bilang, aku perhadapkan engkau setiap hari. Kau mau milih berkat atau kau mau milih kutuk. Kita yang harus pilih. Kita yang harus pilih. Enak kan kalau pakai kesaksian ya. Saya kasih contoh lagi. Kaki saya yang ini pernah patah karena kelindes mobil. Waktu itu saya umur 25 tahun. Saya ditabrak di daerah Palmerah dari belakang. Kena pinggul, saya melintir dan kelindes. Untung kakinya enggak remuk. Saya jatuh, saya pingsan dan semua orang banyak di sekitar itu ngerumuni saya. Saya bilang, waktu saya sadar, kaki saya sakit. Dipikirnya kesleo, jadi ditarik. Waktu ditarik, tulang betisnya saya patah. Jadi telapak kaki 2 lepas, betis patah. Dibawalah ke rumah sakit swasta di daerah Grogol. Keluarga saya datang. Bapak Ibu tahu kan latar belakang saya? Tante datang. Di UGD dia bilang, mana Yesusmu? Buktikan Yesusmu hidup. Ini kaki udah kiplik-kiplik begini loh. Waduh itu sakitnya luar biasa, sakit banget. Anda tahu, saya mesti memilih. Ikutin putus asa seperti kata tante saya terintimidasi. Atau saya memilih percaya bahwa Tuhan sanggup buat mujizat. Di ruang UGD saya nyanyi, Yesus kaulah pembelaku, udah gak peduli nyanyi kenceng. Pada siapa aku harus takut? Saya nyanyi di UGD dengan suara yang kencang. Saya masuk meja operasi jam 6 sore. Kami antri di ruang operasi. Nah di depannya ada anak SMA kepalanya kepukul besi karena tawuran. Pendarahan otak. Dia teriak-teriak, aku mau mati, aku mau mati. Anda kalau lagi antri mau operasi terus ada yang teriak-teriak gitu gimana kira-kira? Terhibur. Waduh, saya bilang Tuhan, seperti Alkitab bilang, Daud menguatkan hatinya. Saya juga belajar menguatkan hati saya. Saya bilang Tuhan, saya percaya kau akan putar balikan situasi ini menjadi kebaikan. Saya operasi, saya sadar jam 11. Waktu saya sadar jam 11, dokternya ketemu saya, dia bilang, sudah kamu boleh pulang. Lah pulang, dok saya belum bayar. Pulang aja, ntar bayarnya nanti. Pulang saya tuh. Ada yang mau prepare, tabrakan terus siapin duit, nggak ada kan? Di masa penyembuhannya, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya. Kuasa mujizat terjadi. Anda lihat kaki saya tidak timpang? Anda lihat saya berjalan dengan normal?
Coba kalau waktu itu saya ikutin intimidasi dari tante saya. Aduh ini gimana, uang gak ada, gimana? Mujizat itu tidak akan terjadi. Mujizat itu tidak akan terjadi. Kemana kita arahkan mata iman kita, itu akan menentukan seberapa besar Tuhan akan bekerja. Kita yang harus menjaga hati kita. Nah, next. Tidak menjaga hati mengakibatkan ketika kita tidak menjaga hati kita, akibatnya setan punya tempat untuk berjejak dalam hidup kita. Kalau kita tidak jaga hati kita, setan akan punya tempat berjejak. Makanya Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan kamu memberi kesempatan kepada iblis. Jadi kalau kita marah lebih dari matahari terbenam, kita sedang mengaktifasi setan bekerja. Roh maut akan diaktifkan. Tuhan serius dengan perkataan ini. Saya mengalami berulang kali jatuh bangun karena apa? Karena saya tidak menjaga hati saya. Saya mengalami berulang kali hidup berantakan karena saya tidak jaga hati saya. Saya tidak kasih perhatian bagi jiwa saya. Next. Nah, misi GGA, being with Jesus. Tujuan goalnya jadi apa? Apaan? Tadi pergi ke sini makan kan? Suaranya saya nggak dengar. Dari being with Jesus kita akan jadi apa? Become like Jesus. Jangan lupa di tengah-tengahnya ada spasi tidak? Ada jarak enggak? Disitulah tempat kita ditransformasi. Sesuai dengan misinya GGA. Ditransformasi dengan bermitra dengan Roh Kudus. Gimana ditransformasi? Melalui situasi-situasi yang kita hadapi setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap waktu. Di situ kita harus memilih. Kita mau ikut jalannya Tuhan atau kita mau ikut cara dagingnya kita. Kalau kita ikut caranya Tuhan, kita akan jadi rumah doa. Tapi kalau kita ikut cara daging kita, kita akan jadi sarang penyamun. Next, Allah berbicara kepada kita setiap hari melalui Alkitab, melalui ciptaannya, melalui mimpi, melalui ketenangan, kemacetan, hari kerja yang menjemukan, interupsi, konflik, kehilangan pekerjaan, rusaknya hubungan, keberhasilan, kegagalan, pengkhianat. Itu Tuhan sedang bicara. Semuanya ini terjadi dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksudnya adalah memurnikan iman kita. Waktu kita berespon dengan benar, Tuhan sedang murnikan hatinya kita. Tuhan sedang bersihkan lubuk hatinya kita. Sehingga apa? Akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Next. Kita berjumpa dengan Tuhan dalam kesakitan dan penderitaan. 3 cara manusia lama menghadapi rasa sakit. Fight. Apa lu? Emang gue takut sama lu? Sini gigi ganti gigi. Fight toh. Ajak berantem toh. Main kungfu kita. Itu fight. Fly. Kabur. Gue gak mau ketemu dia.
Misalnya habis ditegur apostel ini, enggak aku mau ketemu sama apostel jauh-jauh dulu deh. Flight, kabur kita. Atau freeze. Kita diemin, perang dingin. Kita jadi cuek. Saya punya ketiga-tiganya ini. Senggol bacok. Ya kan? Apa lu? Emang gua gak takut sama lu? Sini kalau berani. Ya kan? Nada naik. Flight kabur. Iya. Saya juga ngalamin. Freeze. Ngalamin juga. Diemin orang. Berbulan-bulan. Itu sebenarnya kita sedang jadi apa? Jadi sarang penyamun. Tuhan tidak ajari begitu. Tuhan ajari, next, hadapi rasa sakitmu. Hadapi rasa sakitmu. Jangan sembunyi di balik POV. Kan dia cara berpikirnya begitu. Saya cara pikirnya begini. Ya pantesan gak ketemu. Jangan lupa di tengah-tengah ada Roh Kudus. Kan ditransformasi oleh kuasa kasih kan. Kalau kedua-duanya mengundang Roh Kudus untuk hadir, kita akan bertemu di satu titik. Jika ditinggalkan dan tidak disembuhkan, rasa sakit emosional dapat menyabotase transformasi kita. John McComer. Ya udah dah, aku gak mau ketemu sama orang itu. Udahlah cukuplah. Kabur kan? Ya udah. Pokoknya aku gak akan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Gua gak bakal ngomong sama dia. Saya kasih contoh ya. Saya senang pakai kesaksian di mana saya sudah melewati itu. Saya percaya akan menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya ini, karena ikut orang kan sering disalah-salahin. Betul? Gak ada benernya dah. Jadi, saya selalu tidak percaya diri. Saya selalu berpikir saya akan membuat suatu kesalahan. Saya ini SMA-nya sekolah menengah farmasi. Dulu namanya sekolah asisten apoteker. Saya bekerja di apotik 20 tahun. Bayangin, kalau saya habis bikin puyer, obat-obat campuran, saya bisa stres. Kira-kira saya nyampurnya bener gak? Salah ngambil pil gak tuh tadi? Nimbangnya salah apa enggak? Loh obat-obatan itu kan banyak putihnya, betul enggak? Salah ngambil enggak tadi? Itu sampai pulang tuh saya bisa stres. Tadi jangan-jangan orangnya mati ya enggak ya? 20 tahun loh itu. Ngadepin kayak begitu. Karena saking saya selalu merasa salah. Saya tidak pernah yakin bahwa saya bisa melakukan yang terbaik. Tapi lucunya kerjanya 20 tahun kan. Nah, perasaan itu ke bawah-bawah sampai sekarang. Satu ketika, saya ini kan baru pindah ke sini toh. Di posisi yang baru yang saya tidak familiar. Jadi saya harus belajar banyak hal sesuatu yang baru. Saya yakin yang saya buat benar. Ternyata salah. Akhirnya Apostle Indri harus koreksi. Kalau tidak dikoreksi akhirnya kan kesalahannya akan berulang kan. Karena pikirannya saya adalah pikiran negatif. Dia marah lu. Wah gitu aja dia marah ya gitu. Ini saya merasa terintimidasi gitu. Saya pulang, saya benar-benar terintimidasi. Iya ya. Saya memang gak becus ya, terus main di otaknya saya. Saya kalau udah gitu gak bisa doa saya. Gak bisa doa. Besoknya pagi-pagi saya bangun.
Saya bilang, saya mulai proses ke Tuhan. Tuhan, ini saya salah loh Tuhan. Saya sedih loh. Kenapa saya bikin kesalahan yang ya kayak gitu Tuhan. Saya sedih Tuhan, saya proses. Saya bilang Tuhan, buat saya sampai ke tempat yang Engkau inginkan saya ada. Roh Kudus, buat saya bisa melihat teguran apostol dari sudut pandangmu. Saya mulai doa gitu. Berangkat doa pede dong ya, pede. Tapi sampai kantor baru mau duduk. Tiba-tiba Cimeri WA. Ruth, saya nggak baca lengkap, saya cuma lihat ruang VIP, tempat apostol. Padahal itu tempat yang sedang saya hindari. Itu kan flight kan, kabur kan. Saya jawab Cimeri, saya tidak baca WA-nya. Saya cuma lihat VIP itu kinclong. Saya bilang, Ci, aku lagi sibuk, banyak pekerjaan. Untung Cimeri tidak terpancing, kan? Udah dong, saya pulang. Hari itu hari Rabu, Cimeri itu akan carousel. Jadi Cimeri minta tolong saya untuk dampingi apostol di ruang VIP. Lah saya nggak baca lengkap kan berarti saya tidak dapat pesannya, benar nggak? Pulang dong saya santai-santai. 6:30 Cimeri bilang, Ruth katanya mau nemenin apostol. Oh iya ya, oh ya. Oh saya bilang Tuhan Yesus kalau orang NTT bilang kan. Saya bilang Tuhan buat saya bisa lihat dari sudutnya Tuhan. Saya mau belajar menghadapi semua ini. Saya pergi tuh dengan badan siap siaga. Habis ini kena tegur lagi nggak nih gua? Gitu kan? Dia tuh saksi hidupnya. Karena lagi PMC-nya Priska. Sudah. Jadi kan ruangannya apostol tuh kan ada temboknya kan. Jadi apostol di ruang meeting, saya di ruangannya Cimeri. Saya tuh begitu capek, jadi saya nyender dulu, sebentar saya merem. Tiba-tiba saya tidur dan ngorok. Saya ngorok betulan. Di ruangannya apostol. Lalu apostol tutup pintunya, tapi dia tidak bangunin saya. Saya dengarkan apostol tutup pintu. Tuhan Yesus, habis ini badai apa lagi nih? Kan gak sopan dong ngorok di ruangannya apostol toh. Saya bilang Tuhan, kuatkanlah hatiku Tuhan. Seperti Daud menguatkan hatinya, aku menguatkan hatiku. Gitu. Saya hitung nih jam 9, jam 10, ini bentar lagi selesai nih. Apa yang akan terjadi? Tiba-tiba apostol keluar dan peluk saya. Yang tidak pernah terpikir di otak saya. Hari itu rasa bersalah saya disembuhkan. Coba kalau saya tidak berani hadapi. Saya menghindar dan pergi. Kira-kira saya ngalamin kesembuhan enggak? Tidak kan? Dan itu memori yang sangat menguatkan saya. Belajar menghadapi setiap luka, setiap trauma, setiap ketakutan. Belajar menghadapi. Jangan lari, jangan abaikan, hadapi. Di situ ada kasih karunia Roh Kudus tersedia. Kemerdekaan sedang akan terjadi. Tinggal kita ambil pilihan. Mau berkat atau kutuk. Kita harus memilih. Next. Ya. Ada satu pepatah kuno. Seperti ayam mati di lumbung beras. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Lumbung beras banyak beras enggak? Ada makanan ayam enggak? Tapi dia mati. Sama kita di sini. Kekayaan Allah dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di dalam hidup kita. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari maut. Waktu dia bangkit, dia terbang ke surga.
kuasa maut telah dikalahkan. Dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tabir Allah terbelah. Dan Tuhan bilang, sudah selesai. Segala traumamu, segala ketakutanmu, segala sesuatu yang kau katakan kau tidak sanggup, sudah selesai. Bagian kita, berani gak menghadapi? Bagian kita, berani gak mengakui? Bagian kita, berani gak mengizinkan Roh Kudus untuk memprosesnya? Sakit, tapi di situ ada kemerdekaan. Jangan seperti anak, seperti ayam yang mati di lumbung beras. Kekayaan Kristus, harta karun Kristus ada di dalam semua Bapak, Ibu, dan Saudara. Terpendam di dalam Allah. Dan itu akan termanifestasikan ketika kita berkata ya untuk setiap prosesnya Tuhan. Terakhir, gembira ya terakhir? Oke. Kita akan baca sama-sama. Mazmur 26 ayat 2 dari bahasa Indonesia sehari-hari. Selidiki aku ya Tuhan dan ujilah aku. Periksalah keinginan dan pikiranku. Kita taruh tangan di dada. Biarlah ini menjadi perkataan pribadi. Anda, mari taruh tangan Anda di dada. Taruh tangan Anda di dada. Kita ucapkan bersama-sama. Selidiki aku ya Tuhan dan ujilah aku. Periksalah keinginanku dan pikiranku. Izinkan Tuhan menyembuhkan Anda melalui luka-luka, trauma-trauma, hal-hal yang tidak menyenangkan yang pernah Anda hadapi. Melalui kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi. Kasih karunia cukup, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup Anda. Mari saya undang Natali, Pak Ferry, kita akan menyanyi lagu Ujilah Aku Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri.